Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Alamin? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, sebagai orang tua, pastinya kita pernah mengalami suatu kesulitan dalam mendidik anak-anak kita. Dalam mencintai anak, seringkali juga kita mengalami suatu kesulitan, yaitu ketidakseimbangan dalam membagi cinta kita terhadap anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, mari kita simak kajian singkat yang disampaikan oleh Ustadz Amirul Hakim, dan semoga setelah kita menyaksikan, mendengarkan kajian singkat ini, kita mendapatkan suatu pencerahan. Baik, kita dengarkan kajian singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan pada kita semuanya. Seimbang dalam mencintai anak, tidak lebih dan tidak kurang. Ini berkaitan tentang pembahasan anak jangan terlalu dimanja, juga jangan terlalu keras. Artinya kurang kasih sayang. Terlalu disayang dengan kurang kasih sayang. Berarti gimana Ustaz? Seimbang, tengah. Ada waktunya dia disayang, ada waktunya dia diperingatkan, ditegaskan. Apalagi anak laki-laki, kan gitu. Kenapa? Karena banyak faktor. Di antara faktor terbesar yang menyebabkan anak itu rusak adalah karena kelebihan kasih sayang, alias terlalu dimanja. Mau apa aja dikasih, mau apa dikasih. Walaupun mungkin kita mampu, Pak, nggak boleh. Bu, dikasih. Anak salah nggak pernah ditegur. Alasannya masih kecil. Nggak pernah diajak ke masjid sholat, alasannya masih kecil. Kasihanlah, capek dia. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu, 7 tahun anak kita diperintahkan oleh Nabi untuk sholat. 7 tahun. Kemudian usia 10 tahun, kalau tak sholat dipukul. Saya mau tanya, dari 7 ke 10 tahun itu berapa hari? Berapa tahun itu? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun berapa hari? 1 tahun 365 hari. Berarti 3 tahun 1000 hari lebih. Ya kan, lebih kurang lah. 1 hari berapa kali sholat? 5. Berarti 1000 kali 5, 5000. Perhatikan ya. Ini pelajaran baru ini. Kalau misalnya dari 7 tahun sampai 10 tahun kita terus menerus suruh anak kita sholat, berarti dari 7 sampai 10 tahun berapa ribu kali kita suruh sholat? 5000 kali sampai 10 sampai usia 10 tahun. Kalau sudah 5000 kali kita suruh sholat, tak mau juga sholat, baru boleh dipukul. Artinya apa? Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak sudah 5000 kali kita suruh sholat, kira-kira dia terbiasa sholat atau tidak terbiasa? Terbiasa. Ini hikmah didikan Nabi. Artinya kalau kita betul-betul menjalankan dari 7 tahun sudah disuruh sholat, jangan dipukul kalau dia belum mau sholat. Belum boleh. Disuruh aja sholat walaupun terlambat. Anak saya Farhan yang besar, kadang subuh saya banguni, ya kan? Subuh saya banguni, kadang nggak bangun dia, ya kan? Nggak bangun dia. Sampai habis subuh saya banguni, nggak bangun juga, payah bangunnya, ya kan gitu. Karena jam 7 baru bangun. Saya suruh sholat, tetap suruh sholat subuh. Nah, kalau kadang tidur depan neneknya, kadang jam 10 pulang pun tanya, udah sholat subuh? Belum. Ya kan? Nah, ini biasa nenek sama kakek ini kan sama cucu kan gimana gitu kan? Beda kalau kakek, nenek sama cucu beda, orang tua sama anak. Ya itu lebih kasihan misalnya kan gitu. Saya enggak.
Jam 10 pulang, udah salat subuh? Belum habis, sholat subuh. Nggak apa-apa jam 10 sholatnya, tapi jangan dipukul, biarkan. Artinya apa? Dalam jangka 3 tahun Bapak Ibu, kalau kita suruh setiap waktu sholat, kita suruh sholat, berarti kita sudah menyuruh anak kita sholat 5.000 kali. Sehingga para pakar pendidikan mengatakan, kalau kita sudah menyuruh anak sholat sebanyak 5.000 kali, ya kan, kalau dia nggak mau sholat juga baru boleh dipukul. Tapi kalau kita belum nyuruh anak kita sholat sebanyak 5.000 kali, jangan dipukul. Kenapa? Karena kita yang salah. Karena kita tidak nyuruh dari awal. Ya. Anak di rumah Pak, tolong. Kenapa? Kalau betul-betul kita sudah suruh dari 7 tahun untuk sholat, terus kita suruh sampai 10 tahun, saya yakin dia tidak akan meninggalkan sholat usia 10 tahun. Ini rahasia didikan Nabi. Cuman selama ini kenapa banyak masih anak-anak suruh sholat susah? Karena kita nggak mau bersusah-susah nyuruh dia sholat ketika 7 tahun. Akhirnya ketika sudah tamat SD, sudah SMP, suruh sholat setengah mati. Malah kita dibohonginya kan? Iya, pergi dah wudhu, masuk kamar, tidur dia. SMP itu, ya. Perempuan laki-laki sama. Nah makanya ketika anak itu masih kecil, jangan ada kesian lah, apalah, suruh didik. Karena nanti kalau sudah besar akan sulit untuk mengendalikan, ya. Nah maka seimbang dalam mencintai anak ini artinya tidak berlebihan dalam memberikan kasih sayang, tidak juga kurang kasih sayang. Ingat kemarin Rasulullah pernah menegur, mengecam seorang sahabat yang tak pernah mencium anaknya. Anaknya 10, satu pun tak pernah dicium. Detailnya Rasulullah mencium cucunya, dia heran. Rasulullah, Anda mencium cucu Anda? Loh kenapa? Kata dia, anak saya 10 Rasul, tak pernah saya cium satu pun. Kata Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu? Mau ngeri Pak. Saya kan Rasulullah mengatakan yang tak pernah mencium anak tak punya kasih sayang. Sangar. Ya. Kalau selama ini ada istilah dosen killer, guru killer, ini ada istilah yang baru. Apa itu? Abi killer. Kalau umi killer memang ya Bu ya, karena ibu-ibu kan terkenal dengan repetannya gitu loh. Tapi kalau abi killer, nah ini yang luar biasa ini. Nah ini ada beberapa kaidah juga pilar ke-8 ini. Sedikit lagi ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa seimbang dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Yang pertama, berupaya untuk menjalankan syariat bersama anak. Artinya kita dan anak sama-sama menjalankan syariat. Jadi jangan kita saja tadi, seperti saya katakan sholat tadi. Jangan kita aja yang sholat. Anak diajak, laki-laki diajak juga ke masjid kalau sudah 7 tahun. Kalau perempuan disuruh sholat di rumah, kalau bisa berjamaah sama uminya. Jadi jangan kita aja yang sholat. Orang tuanya aja jadi soleh-soleha, anaknya jadi salah, ya? Dan kita harus dahulukan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan nanti ketika keinginan anak terbentur dengan perintah Allah dan Rasul, kita dahulukan keinginan anak. Ini tak boleh Pak. Tak boleh. Ya. Contoh, dalam belikan baju misalnya. Sekarang kan baju anak-anak itu kebanyakan apa? Gambar ya kan? Gambar kartun-kartun tak apa gitu. Anaknya senang, Abi beli ini gambar kartun ini Abi. Kita tahu gambar kartun itu kan nggak boleh, apalagi pakai untuk baju. Ya, nah maka kita larang. Ya jangan, nggak apa-apa lah, yang penting dia senang Ustaz, namanya dia senang, masih anak-anak. Ya memang secara hukum dia belum terkena dosa, tapi kita nanti yang akan kesulitan. Artinya apa? Dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini salah satu upaya supaya seimbang dalam mencintai anak. Ya, dahulukan Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada ayahnya,
anaknya, dan seluruh manusia. Ya, seperti itu. Setelah mendengar kajian singkat tadi, apakah kita dapat merubah sikap kita sebagai orang tua yang mungkin selama ini cara mendidik kita itu salah terhadap anak-anak kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan telah menonton video kami ini, dan jangan lupa subscribe, like, share bila bermanfaat video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.